Oke, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi pada saya Ahmad Mikael Zaini, ekonom sama sekuritas Indonesia. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mengupdate perkembangan pasar saham dan pasar obligasi Indonesia ke depan. Kemungkinan seminggu sampai 2 minggu ke depan bagaimana kemungkinan pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita dan juga maupun pasar fixed income kita. Oke, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita tahu ada berita positif nih, datang dari COVID-19, kasus terbaru ya, total kasus terbaru di Amerika, itu kecenderungannya sudah mulai flattening. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pasar modal di seluruh dunia, bagaimana tambahan kasus. Kalau kasusnya sudah mulai flattening, tandanya pandemi COVID-19 ini kemungkinan dalam waktu dekat akan berakhir. Jadi kalau misalkan kasusnya ini di Amerika sendirinya sudah mulai flattening, kemungkinan kita lihat kurvanya ini tidak akan terlalu spike up seperti ini, tapi sudah mulai akan mendatar karena tambahan kasusnya sudah mulai flat. Nah di Italia sendiri kabar baik, karena Italia kita tahu kan negara Eropa yang paling suffer dengan COVID-19 ini. Kita lihat kasusnya sudah turun cukup tinggi, sudah penurunannya sudah cukup signifikan ya, sehingga kita lihat kurvanya sudah memang flattening nih, dan kemungkinan kurvanya akan cenderung turun. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kemungkinan Amerika itu akan melonggarkan lockdown-nya itu di bulan Mei, mungkin tanggal 11 ya. Eropa juga sama, Italia, Jerman akan melonggarkan di sekitar bulan Mei, sehingga katalis ini sangat-sangat positif bagi para pelaku pasar, khususnya pasar saham di dunia, bahwa mereka sudah melihat titik terang kemana arah dari pandemi ini yang kemungkinan akan berakhir di sekitar bulan Mei untuk pasar Amerika dan Eropa. Nah, untuk Indonesia sendiri memang kita kelihatannya belum akan mengalami flattening dalam waktu dekat, tapi kelihatannya kasusnya juga, pertambahan kasusnya memang masih naik, tapi kenaikan kasusnya itu cenderung sudah mulai terkendali ya, sehingga kemungkinan besar beberapa studi dari Singapura mengatakan bahwa bulan Juni kasus pandemi di Indonesia ini atau COVID-19 ini diperkirakan akan berakhir. Sehingga Indonesia kemungkinan akan telat 1 bulan dibandingkan Eropa dan Amerika. Kalau Amerika tadi akan unlock sekitar bulan Mei, kita kemungkinan akan unlock atau PSBB akan berakhir di sekitar bulan Juni. Jadi itu juga merupakan katalis positif bagi pasar saham kita. Biasanya pasar saham itu bergerak lebih dulu dibandingkan data-data ekonomi. Kalau data-data ekonomi mulai bagus di bulan Juni karena pandeminya berakhir, di bulan Juni biasanya harga saham itu bergerak dulu lebih tinggi, lebih cepat di bulan Mei, sehingga investor harus mulai berpikir nih untuk masuk ke pasar saham, untuk mulai beli perusahaan-perusahaan blue chip yang kira-kira punya fundamental yang bagus, sudah mulai bisa diperhatikan nih, karena kita lihat pandeminya kecenderungannya sudah mulai berakhir. Nah kalau kita lihat selain dari pandemi, dari berita COVID, ada juga berita baik dari Amerika, di mana pemerintah Amerika kembali menambah stimulus 484 miliar, sudah disetujui Senat. Tadinya kan stimulusnya 2 triliun dolar, berarti total stimulus yang akan digelontorkan pemerintah Amerika sekitar 2,5 triliun dolar Amerika. Cukup besar, itu angka yang sangat-sangat besar. Sehingga biasanya pendanaan dari defisit APBN Amerika itu dengan cetak uang. The Fed itu mencetak uang sekitar 2 triliun dolar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Sehingga kemungkinan saya prediksi di akhir bulan April ini, The Fed itu balance sheet-nya itu atau cetakan uangnya itu akan sekitar 7 triliun dolar Amerika. Dan di bulan Mei itu mungkin akan sekitar 7 triliun, sehingga tambahan dolar yang dicetak itu akan sekitar 3 triliun dari posisi Desember. Bayangkan ya, dari posisi Desember itu sekitar 4 triliun dolar balance sheet-nya The Fed. Kemungkinan di bulan Mei akan naik menjadi 7 triliun atau akan terjadi kenaikan sekitar 3 triliun dolar atau setara dengan 3 kali GDP-nya Indonesia. Bayangkan The Fed mencetak uang 3 kali GDP-nya Indonesia atau PDB-nya Indonesia. Sehingga itu akan mendorong kenaikan aset kelas di berbagai aset keuangan ya di pasar modal dunia ya. Kalau kita lihat juga dolar indeks itu salah satu alat untuk mengukur apakah dolar terlalu kuat atau tidak terhadap mata uang kuat dunia seperti euro atau British pound misalkan, itu cenderung turun karena tadi The Fed nambah lagi 484 miliar dolar, kemungkinan uang yang akan dicetak sehingga dolar itu akan cenderung melemah. Nah kalau kita lihat kalau dolar melemah, ada kemungkinan harga minyak yang dalam beberapa minggu terakhir ini menjadi berita atau katalis yang cukup negatif, kemungkinan akan berbalik arah. Minyak kemungkinan akan sedikit stabil di level 20 dolar per barel. Karena apa? Karena The Fed mencetak uang. Kalau The Fed mencetak dolar, kemungkinan dolar akan lebih banyak dari jumlah minyak yang ada, sehingga harga minyak akan relatif stabil, dan itu juga positif
bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia kan eksportir komoditas juga, seperti batu bara maupun CPO. Dan kalau harga minyak stabil, maka penurunan harga batu bara dan CPO itu akan cenderung terbatas. Nah, kalau kita lihat likuiditas juga sudah mulai banyak di pasar modal Amerika. Ukurannya apa? Ukurannya dari lihat yield obligasi investment grade yang cukup rendah, yaitu triple B sampai triple B minus. Itu yieldnya itu sudah cenderung turun. Artinya apa? Untuk perusahaan-perusahaan yang ratingnya tidak begitu bagus, yang ratingnya obligasinya triple B, biaya dia meminjam uang itu cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Artinya apa? Likuiditas sudah mulai banyak. Begitu juga dengan dolar di luar Amerika atau disebut dengan euro dollar market, itu udah mulai banyak dolar di luar Amerika. Terbukti dari apa? Selisih antara LIBOR dan OIS ini yang cenderung turun 20 basis dari posisi bulan lalu sekitar 100 basis. Artinya apa? Bank-bank di Amerika dan di luar Eropa itu sudah mulai tidak terlalu takut untuk saling pinjam satu dengan yang lain, untuk saling pinjam-meminjam utang dolar. Kelihatan karena bunga antar bank pinjaman dolarnya itu di luar Amerika sudah cenderung turun. Nah, kalau kita lihat di dalam negeri, bagaimana? Di dalam negeri ada isu nih kalau Bank Indonesia itu akan membeli surat utang Indonesia di pasar perdana. Kekhawatirannya rupiah akan melemah karena BI akan mencetak uang untuk menutupi defisit APBN. Nah, kalau kita lihat, memang BI akan masuk di pasar lelang sudah minggu lalu dan kemungkinan minggu-minggu berikutnya. Sebagai non-competitive bidder, BI sudah bisa masuk ya, sudah bisa beli di pasar lelang. Tapi apakah rupiah itu akan melemah karena BI mencetak uang? Artinya kan jumlah rupiah akan lebih banyak dari dolar. Ternyata enggak juga. Kalau kita lihat memang 82% sampai 86% itu defisit APBN yang sekitar 1.000 triliun tahun ini, naik 700 triliun dari tahun lalu, itu akan dibiayai oleh domestic investor atau investor domestik seperti Bank Indonesia, bank perbankan umum di sini maupun mutual fund maupun asuransi di Indonesia. Itu akan membiayai sekitar 82%. Tapi belum tentu rupiah akan melemah. Kenapa rupiah tidak melemah? Karena balik lagi tadi, The Fed mencetak dolar yang juga besar. Jadi karena The Fed mencetak dolar tadi tambahan 484 miliar, walaupun BI mencetak uang juga untuk menyerap obligasi pemerintah Indonesia, itu tidak berarti rupiah melemah. Makanya rupiah kemungkinan saya prediksi akan cenderung menguat 15.300 sampai 15.500 rentangnya. Artinya relatif stabil rupiah karena The Fed juga mencetak uang juga jauh lebih banyak. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan obligasi, karena rupiahnya stabil, biasanya harga obligasi itu mengikuti harga atau mengikuti nilai tukar rupiah. Nah, kalau nilai tukar rupiahnya stabil, maka yield obligasi kecenderungannya akan turun. Kemungkinan akan turun dari posisinya sekarang 8%, mungkin akan ke sekitar 7,5%. Sehingga pasar obligasi akan naik. Bagi teman-teman yang suka untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap, ini saat yang baik untuk masuk, untuk beli, karena harganya akan cenderung naik. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan sisi inflasi, dari sisi domestik, kalau inflasi naik, biasanya yield itu juga naik. Tapi karena inflasi saya perkirakan itu akan stabil-stabil aja di angka 2,9 sampai 3% di bulan April ini, jadi kemungkinan tidak akan berdampak terlalu besar bagi pasar obligasi Indonesia. Kalau kita lihat memang akan ada kenaikan inflasi di bulan April, tapi inflasi bulan April tidak akan terlalu tinggi ya. Karena apa? Karena masih banyak toko-toko yang tutup, masih banyak orang yang di PHK, sehingga daya beli memang masih tidak akan terlalu tinggi, sehingga inflasinya akan cukup rendah. Nah, kalau kita lihat resiko untuk berinvestasi di Indonesia juga cenderung turun. Kita lihat dari CDS, Credit Default Swap 5 tahun di Indonesia itu mengukur apakah investor asing berinvestasi di Indonesia itu biayanya besar nggak. Nah, ternyata cenderung turun nih dari posisi 300 basis nih di bulan Maret, sekarang di bulan April tinggal 217 basis, walaupun memang belum serendah posisi bulan Februari atau Januari tahun ini ya. Tapi kecenderungannya sudah mulai turun, sehingga kemungkinan investor asing akan kembali masuk ke Indonesia karena biaya untuk berinvestasi di pasar obligasi Indonesia semakin rendah. Nah, kalau kita lihat, kalau saya fokusnya tadi biasanya ke obligasi dan obligasi, kenapa? Karena biasanya yield obligasi itu berkebalikan dengan indeks harga saham gabungan. Kalau yield obligasi turun, kecenderungannya ini yang warna putih, indeks harga saham gabungan kita naik. Contohnya nih ya, waktu yield obligasi kita yang 10 tahun 6,5%, itu indeks harga saham gabungan kita 6.500. Nah, sekarang indeks harga saham gabungan kita itu ada di posisi ada di posisi berapa? Indeks harga saham gabungan kita itu ada di posisi 4.500-an sekarang ya. Berarti kalau yield yang 10 tahun ini turun lagi seperti posisi 6,5% ini, kemungkinan indeks harga saham gabungan kita akan naik ke posisi 6.500. Tapi kemungkinannya masih akan cukup jauh untuk 6.500. Jadi saya perkirakan indeks harga saham gabungan kita akan di angka 4.500 sampai 4.700. Nah, kalau kita lihat asing bagaimana di pasar saham? Asing di pasar saham memang masih net sell, tapi kecil kalau kita lihat ya. Tuh, lihat, sudah makin mengecil.
Di obligasi gimana? Nah, di obligasi yang tadinya net sell sudah cenderung sudah mulai net buy, artinya sudah mulai positif di Indonesia. Nah, untuk katalis minggu ini kita tahu tanggal 30 itu ada FOMC The Fed maupun ada initial jobless claim. Kita tahu initial jobless claim kemarin itu sekitar angkanya 4 juta orang yang di PHK di Amerika. Nah, untuk bulan ini kemungkinan akan sekitar turun 3,5 juta orang. Jadi ini akan jadi katalis positif bagi pasar modal global maupun Indonesia. Nah, untuk FOMC The Fed gimana? Saya perkirakan The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunga rendah mungkin sampai akhir tahun, dan kemungkinan stimulus akan terus bertambah di Amerika sehingga rupiah akan cenderung stabil. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, pasar saham kita akan kemungkinan rebound ke angka 4.500 sampai 4.700 karena berbagai katalis positif, baik dari kasus COVID maupun juga dari stimulus dari pemerintah Amerika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu kembali lagi nanti bersama saya Ahmad Mikael Zaini dari Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia. Happy trading. Terima kasih.